Papua, pulau di ujung timur Indonesia. Wilayahnya sebagian besar meliputi hutan tropis yang memiliki beragam flora dan fauna. Bukit dan pegunungan yang membentang. Kaya akan keragaman suku, adat, dan budaya. Ibarat permata yang belum diasah, Papua memiliki potensi alam yang tak terhingga. Namun, infrastruktur dan sarana transportasinya masih terbatas. Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah saat ini untuk membuka keterisolasian, membuka lapangan kerja baru, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan yang lebih merata. Kawasan Papua dan Papua Barat mendapat perhatian khusus pemerintah untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional yang menjadi salah satu pilar percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk membuka keterisolasian, saat ini pemerintah sedang membangun jalan Trans Papua, beberapa pelabuhan laut, dan bandara. Kabupaten Tambrau terletak di Provinsi Papua Barat, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Mempunyai pantai alami yang masih terjaga kelestariannya, sehingga menjadi tempat penyu belimbing bertelur yang selama hidupnya dihabiskan menjelajah lautan. Akses untuk menuju ke Warur bisa ditempuh menggunakan jalur darat sekitar 4-5 jam dari Sorong, sehingga sarana transportasi udara sangat dibutuhkan. Salah satu bandara yang telah siap beroperasi adalah Bandar Udara Warur di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Bandar Udara Warur memiliki runway sepanjang 1.400 x 30 meter, taxiway sepanjang 98 x 18 meter, apron 85 x 70 meter, terminal penumpang seluas 20 x 30 meter, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti gedung PKP-PK, ruang genset, gedung VIP, serta jalan akses. Saat ini, Bandar Udara Warur melayani rute penerbangan perintis dari tujuan Bandara Deo Sorong menuju Bandara Warur maupun sebaliknya. Dengan beroperasinya Bandar Udara Warur, maka akses menuju daerah-daerah terpencil di Papua Barat akan lebih mudah dijangkau. Sehingga dengan hadirnya bandara, diharapkan dapat mempercepat peningkatan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan wisatawan, dan memperkuat simpul transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Menghadirkan negara demi segenap bangsa, merangkai menyatukan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 lebih pulau, transportasi udara merupakan kunci dalam menyatukan Indonesia. Penerbangan memiliki peran sentral dalam pergerakan ekonomi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya konektivitas udara tersebut membuat keberadaan industri penerbangan sangat vital bagi Indonesia. Industri penerbangan dalam negeri yang kuat merupakan kemutlakan dalam mewujudkan Indonesia yang berdikari. Pertengahan dekade 90, Indonesia melangkah lebih maju dengan membangun pesawat sendiri dengan merancang N250 dan N2130. Namun sayang, sertifikasi tipe N250 dan N2130 tak pernah diterbitkan. Imbasnya, pesawat tersebut tak pernah melayani penerbangan dalam negeri, apalagi sampai terjual ke luar negeri. Pesawat buatan anak bangsa tersebut tak pernah menghubungkan Indonesia. Krisis ekonomi kemudian menghantam Indonesia dan meluluhlantakkan industri penerbangan dalam negeri. Mimpi membangun industri dirgantara layu sebelum dibuat. Namun impian membangun industri dirgantara yang kuat kembali digaungkan Presiden Joko Widodo. Harus bisa dipasarkan, harus bisa masuk ke komersial, harus bisa masuk ke dunia industri. Hal inilah yang mendorong Novi Rianto Raharjo untuk melakukan langkah inovatif dan cepat dalam mewujudkan pembangunan N219.
diberikan mandat menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Januari 2020, Novi dan jajarannya bekerja cepat untuk melakukan sertifikasi pesawat N219. N219 merupakan pesawat pertama buatan anak bangsa yang mendapatkan type certificate dari Kementerian Perhubungan. Nah, proses sertifikasi N219 sebagai pesawat anak bangsa ini mengalami proses yang sangat panjang dan sangat detail. Tahapan sertifikasi yang panjang dan sukar tak menjadi alasan untuk tidak bisa mempercepat proses sertifikasi. Pasalnya, keberadaan pesawat N219 sangat sesuai dengan landscape Indonesia sebagai negara kepulauan. N219 sangat cocok dengan Indonesia yang memiliki ribuan pulau kecil. Pesawat ini diharapkan memperlancar konektivitas nasional dengan melayani penerbangan perintis, angkutan SAR, medical evacuation, angkutan kargo, serta dapat dikonversi menjadi pesawat amfibi dengan konsep seaplane yang sedang kita kembangkan. Lulusan S2 Aeronautica École Nationale de l'Aviation Civile Prancis ini turun ke bawah dan bekerja langsung bersama tim sertifikasi tipe pesawat N219. Kerja Novi dan jajarannya akhirnya membuahkan hasil. Tak sampai setahun, sejak diangkat menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, pengagum Bung Karno ini akhirnya berhasil menuntaskan sertifikasi tipe pesawat N219 pada 22 Desember 2020. Selain itu, Novi juga memimpin perundingan Flight Information Region di atas Kepulauan Riau dan Natuna antara Indonesia dan Singapura. Hasilnya, upaya pengambil alihan pengelolaan navigasi udara Indonesia yang selama ini dikelola oleh negara tetangga tersebut membuahkan progres yang signifikan. Saya sebagai anak negeri beserta seluruh staf berusaha memberikan kontribusi dan dedikasi melalui kerja keras untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi tercinta Republik Indonesia. Sosok Pak Novi yang bersahaja tetapi enerjik adalah salah satu ASN terbaik kami. Saat memimpin Airnav, seorang Novi membuat terobosan, yaitu melakukan modernisasi layanan navigasi di penerbangan Papua. Keberhasilan yang saat ini dicapai adalah sertifikasi N219. Sertifikasi N219 menjadi titik sentral dalam pengembangan industri dirgantara di Indonesia. Saya Budi Karya Sumadi mendukung Pak Novi Rianto menjadi penerima anugerah ASN 2021. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia. Terbagi menjadi 6 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah dan tanah yang subur, sehingga provinsi ini juga dikenal sebagai pusat lumbung pangan Indonesia bagian timur. Selain potensi ekonomi, wilayah Sulawesi Selatan juga dikenal memiliki alam yang indah dan budaya yang masih terjaga dengan baik. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan saat ini sedang menata infrastruktur transportasi di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan wisata di daerah ini. Infrastruktur transportasi yang saat ini sedang dilakukan pengembangan dan pembangunannya yaitu transportasi udara, melalui pengembangan bandara dan beberapa fasilitas pendukungnya. Di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 8 bandara. Salah satu bandara yang sudah selesai dilakukan pengembangan infrastrukturnya, yakni Bandar Udara Bua, yang dulu dikenal dengan nama Bandara Lagaligo. Bandar Udara Bua terletak di daerah Kabupaten Luwu yang beribu kota di Belopang. Lokasinya sekitar 10 km dari kota Palopo dan lebih dari 367 km dari kota Makassar.
Pengembangan Bandar Udara Bua meliputi pembangunan terminal penumpang yang memiliki luas 240 meter persegi. Gedung terminal ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang bagi calon penumpang. Sebagai bandara pengumpan yang melayani penerbangan domestik menuju beberapa daerah di sekitarnya, Bandar Udara Bua memiliki runway sepanjang 1.400 meter kali 30 meter. Taxiway sepanjang 191,5 meter kali 18 meter. Apron seluas 80 meter kali 60 meter. Selain Bandar Udara Bua, saat ini telah selesai dilakukan pengembangan terminal baru di Bandar Udara Andi Jema. Terletak di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berjarak sekitar 480 km dari Makassar. Bandar Udara Andi Jema terletak strategis di pusat kota Masamba, berada di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Pengembangan Bandar Udara Andi Jema meliputi pembangunan dan perluasan terminal penumpang dari sebelumnya 240 meter persegi menjadi 400 meter persegi. Bandara Andi Jema memiliki panjang runway 900 meter kali 23 meter. Taxiway sepanjang 75 meter kali 15 meter. Apron seluas 60 meter kali 40 meter. Pengembangan dan pembangunan bandara-bandara tersebut bertujuan untuk memangkas waktu tempuh menuju kota-kota besar di sekitarnya. Dengan adanya penerbangan langsung dari kota Luwu menuju Makassar akan mempersingkat waktu tempuh menjadi kurang dari 1 jam. Selain infrastruktur transportasi udara, sedang dilakukan juga pembangunan Trans Sulawesi untuk menjangkau daerah-daerah penting di Sulawesi yang saat ini sudah memasuki pembangunan tahap pertama, Makassar Parepare. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Sulawesi Selatan menuju wilayah yang kaya dengan potensi ekonomi dan wisata ini sejalan dengan salah satu program Nawacita, bahwa pembangunan tidak lagi dipusatkan di Pulau Jawa, tetapi memprioritaskan pembangunan mulai dari kawasan pinggiran, daerah terluar, terdalam, terisolir, rawan bencana, dan yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi serta potensi wisata. Menghadirkan negara demi segenap bangsa. Merangkai menyatukan Indonesia. Halo Sobat Aviasi, kali ini Jurnal Aviasi sedang melakukan perjalanan ke pelosok negeri. Tepatnya di Kampung Ewer, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Di sini, kami bertemu dengan Edo yang sedang menunggu ayahnya pulang. Tuh pesawat datang. Tuh pesawat sana Edo. Iyo, besok coba pada pulang. Ya Mama. Ya Mama. Hari ini, Edo sangat bersemangat bersekolah karena kepala bandara akan melakukan sosialisasi di sekolahnya. Jangan nakal di sekolah ya, ingat belajar, yang rajin.
Dah Mama. Agar adik-adik ini punya keinginan untuk berkecimpung di dunia penerbangan. Disitulah kesempatan kita untuk membangun negeri ini. Kesempatan sangat banyak di situ. Jadi pilot itu susah atau tidak? Jadi pilot itu tidak susah. Yang penting ada yang mau belajar, bekerja keras, jaga kesehatan. Dua, tiga. Di hari ayah Edo kembali dari tugas, ia menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara Ewer. Selain untuk mempersingkat waktu perjalanan, bandara ini juga memiliki manfaat lain untuk memutus keterisoliran warga sekitar. Ayo Bapak pulang. Terima kasih Bapak. Bapak pulang. Bagaimana kabar? Sehat-sehat saja. Sehat saja. Ayo sudah masuk. Itulah perjalanan jurnal aviasi kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Salah satunya adalah Pulau Papua yang kaya dengan potensi alam dan potensi wisata. Indah bagaikan mutiara yang terpancar dari timur Indonesia. Pulau Papua terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu kota yang berkembang cepat di Papua Barat adalah Kota Sorong. Sorong merupakan kota jasa dan industri bagi wilayah di sekitarnya. Kota Sorong juga menjadi hub transportasi penting menuju wilayah-wilayah pedalaman dan menuju destinasi wisata Raja Ampat, yang menjadi top 10 destinasi pariwisata nasional dan kawasan ekonomi khusus zona pariwisata, menjadikan Kota Sorong sebagai pintu gerbang kawasan Papua dan sekitarnya. Dengan potensi ekonomi dan wisata yang tinggi di Papua Barat, maka pemerintah Republik Indonesia fokus meningkatkan kapasitas dan pelayanan transportasi dengan mengusahakan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi yang terpadu, baik melalui darat, laut, dan udara. Sejalan dengan program Nawacita, yaitu Indonesia Sentris, bahwa pembangunan tidak lagi dipusatkan di Pulau Jawa, tetapi memprioritaskan pembangunan mulai dari kawasan pinggiran, daerah terluar, terdalam, terisolir, rawan bencana, dan yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi serta potensi wisata. Untuk mewujudkan salah satu program tersebut, maka dibangun dan dikembangkanlah Bandar Udara Domine Edward Osok Sorong. Bandar Udara Domine Edward Osok Sorong kini tampak lebih megah dan nyaman dengan desain arsitektur terminal penumpang yang lebih modern, lengkap dengan berbagai fasilitas demi menambah kenyamanan penumpang dengan tetap mengedepankan safety, security, service to compliant. Terminal baru seluas 13.700 meter persegi. Area check-in, lobi keberangkatan yang luas dilengkapi dengan fasilitas eskalator dan lift.
ruang tunggu dengan pemandangan langsung ke apron. Dilengkapi juga dengan fasilitas keamanan dan petugas yang selalu siap. Dari sisi udara area apron, dilengkapi dengan 2 garba rata untuk menunjang mobilitas penggunaan jasa bandara. Apron dengan luas 395 x 96 meter disiapkan untuk menampung peningkatan jumlah penerbangan yang terus meningkat. Runway sepanjang 2060 meter x 45 meter sehingga dapat menampung pesawat tipe Boeing 737-300. Bandar Udara Domine Edward Osok Sorong merupakan bandara dengan pergerakan pesawat dan penumpang tersibuk di wilayah Papua dan Papua Barat. Sebagai bandara pengumpan, Bandar Udara Domine Edward Osok Sorong melayani penerbangan domestik dan penerbangan perintis yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuk menjangkau seluruh kawasan Papua dan Papua Barat. Selain keberadaan Bandar Udara Domine Edward Osok Sorong, saat ini sedang dibangun juga bandara-bandara lain di Papua dan Papua Barat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo, di antaranya Bandara Mopah Merauke, Bandara Marinda Raja Ampat, Bandara Dekai Yahukimo, Bandara Torea Fakfak, Bandara Werur Tambrau, Bandara Segun Sorong. Untuk mewujudkan jaringan transportasi yang terpadu di Papua Barat, dikembangkan juga beberapa pelabuhan sebagai tol laut yang membawa barang-barang strategis dan sembako, sehingga efeknya dapat menurunkan harga kebutuhan pokok di Papua dan Papua Barat. Dari sisi transportasi darat, sedang direncanakan pembangunan jalur kereta api Trans Papua, serta jalan-jalan penghubung antar wilayah. Dengan adanya jaringan transportasi terpadu, setiap kota di kawasan Papua dan Papua Barat akan terhubung dengan baik berkat adanya transportasi terpadu, sehingga Sorong dapat menjadi pintu gerbang transportasi untuk menyatukan wilayah timur Indonesia. Bandar Udara Domine Edward Osok Sorong menghadirkan negara demi segenap bangsa. Merangkai, menyatukan Indonesia. Bandar Udara Mopah terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang merupakan gerbang perbatasan timur Indonesia dengan Papua New Guinea. Hadirnya Bandara Mopah diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam menurunkan disparitas harga melalui pelaksanaan program jembatan udara yang merupakan lanjutan program tol laut. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Mopah adalah sebagai penghubung bandara kawasan untuk memutus keterisolasian wilayah, khususnya di wilayah 3TP, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Pembangunan gedung terminal baru dengan konsep bangunan berbentuk burung kasuari sebagai burung khas Papua. Rencana pembangunan tahap ultimate Bandar Udara Mopah meliputi pembangunan terminal tahap 1, seluas 7.204 meter persegi, kapasitas 638.850 pax per tahun. Rencana pembangunan tahap 2, luas terminal menjadi 16.375 meter persegi, kapasitas 2,3 juta pax per tahun. Rencana luas total gedung terminal sebesar 31.480 meter persegi, kapasitas 4,5 juta pax per tahun. Desain interior gedung terminal mengambil ornamen yang bisa diterima oleh semua suku marin. Dari sisi udara, Bandar Udara Mopah Merauke memiliki apron 390 meter x 94 meter, runway 2.500 meter x 45 meter, taxiway
A. 181,5 meter kali 23 meter. B. 156,3 kali 25,5 meter. Sehingga mampu mengakomodir pesawat sejenis P737-900ER. Pembangunan Bandar Udara Mopah Merauke juga berperan mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-18 di Papua. Kementerian Perhubungan bersama dengan stakeholders transportasi telah menyiapkan sejumlah infrastruktur, baik sarana maupun prasarana transportasi darat, laut, dan udara. Pada sektor transportasi udara, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 4 bandar udara, yaitu Bandara Sentani Jayapura, Bandara Moses Kilangin Timika, Bandara Domine Edward Sorong, dan Bandara Mopah Merauke. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar daerah ini merupakan wilayah perbukitan. Dengan wilayah yang luas menjadikannya sebagai kabupaten dengan potensi pengembangan sumber daya alam dan memiliki destinasi wisata yang cukup menarik. Di antaranya terdapat Bukit Kelam yang merupakan salah satu monolit terbesar di dunia. Menyimpan potensi perekonomian yang sangat besar, terutama dari sektor perkebunan dan pariwisata. Bandar Udara Tebelian merupakan bandar udara yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Tingginya pertumbuhan jumlah penumpang disikapi pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Udara memindahkan Bandara Susilo ke Bandara Tebelian. Pemindahan ini karena Bandara Susilo yang berada di tengah pemukiman penduduk yang tidak bisa lagi dikembangkan. Bandara Tebelian memiliki runway sepanjang 1.820 meter kali 30 meter. Taxiway 160 meter kali 18 meter. Apron 220 meter kali 60 meter. Dan terminal seluas 2.000 meter persegi. Berjarak kurang lebih 14,7 km dari kota Sintang. Sehingga hadirnya Bandara Tebelian dapat mempermudah akses dan mempersingkat waktu tempuh yang dapat mendorong peningkatan kunjungan domestik maupun mancanegara. Kementerian Perhubungan mendukung penuh dan ikut berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia. Bandar Udara Tebelian dihadirkan sebagai alternatif bagi penduduk Sintang dan wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Sekadau, Sanggau, Melawi, dan Kapuas Hulu untuk mendapatkan akses jalur udara yang lebih mudah. Keberadaan Bandara Tebelian juga mendukung pertahanan dan keamanan negara karena letaknya yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, yang mana bandara ini juga akan membuka akses transportasi masyarakat untuk menjangkau daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan Indonesia melalui transportasi udara. Selamat datang di bumi Paguntaka Tarakan, yang artinya
adalah bumi kita, mencerminkan keterbukaan suku asli Tidung bagi siapa saja untuk datang dan membangun kota Tarakan. Letak geografisnya yang strategis berada tepat di beranda depan perbatasan Indonesia, Sabah, Malaysia, dan Filipina Selatan, menjadikan Tarakan berkembang menjadi sebuah kota jasa, transit, perdagangan, dan industri yang sangat vital. Kaya dengan sumber alam minyak bumi, sehingga dalam sejarahnya, Tarakan dijadikan basis bagi Belanda dan Jepang dalam mempertahankan posisinya di bumi Nusantara yang kini dapat kita lihat buktinya di beberapa tempat sebagai peninggalan warisan sejarah. Di kota Tarakan, kita juga dapat menikmati asrinya hutan mangrove dan lincahnya bekantan yang melompat dari atas pohon dalam kawasan konservasi mangrove bekantan seluas 8,8 hektar. Potensi di sektor kelautan dan perikanan juga menjadi andalan kota ini. Salah satunya dengan pembudidayaan rumput laut dan kepiting soka. Melihat kondisi geografis di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah mendorong peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas dan multimoda, menjadikan kota Tarakan sebagai pintu gerbang kawasan Kalimantan Utara dan sebagai penyangga ekonomi nasional. Hal tersebut sejalan dengan program Nawacita yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu terjemahan dari program Nawacita adalah Indonesia sentris. Tidak lagi memusatkan pembangunan di Pulau Jawa, tetapi memprioritaskan pembangunan mulai dari kawasan pinggiran, daerah terluar, terdalam, terisolir, rawan bencana, dan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, serta potensi wisata. Untuk mendukung program tersebut, maka dibangun dan dikembangkan beberapa bandara di Kalimantan Utara, salah satunya Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan. Merupakan bandar udara UPBU kelas 1 yang melayani rute penerbangan domestik dan internasional. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan sangat diperlukan untuk menampung kebutuhan transportasi penumpang yang terus meningkat setiap tahunnya. Terminal baru tampil dengan desain yang modern dan ramah lingkungan, memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerang alami. Unsur-unsur tradisional juga dipertahankan sebagai ciri khas daerah. Tugas yang selalu sigap melayani. Ruang check-in dan lobi yang luas memberi kelegaan dan kenyamanan. Fasilitas pendukung yang lengkap memberi kemudahan bagi calon penumpang. Ruang tunggu yang nyaman dan dapat melihat langsung setiap pesawat yang datang, dan dengan penataan kursi dibuat artistik, akan membuat calon penumpang tidak merasa bosan selama menunggu pesawat. Area parkir kendaraan sanggup menampung ratusan mobil. Apron diperluas sehingga bisa menampung lebih banyak pesawat. Dilengkapi dengan 2 garba rata. Runway sepanjang 2.250 meter dan lebar 45 meter yang mampu didarati pesawat jenis Boeing 737-900ER. Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan juga mendukung tugas dan fungsi terkait dengan pertahanan nasional. Keberadaan Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan sangat vital dan strategis sebagai bagian dari simpul jaringan konektivitas keterpaduan antar moda di Indonesia. Selain keberadaan Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan, saat ini sedang dibangun juga bandara-bandara lain oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo, di antaranya Bandara Maratua Berau Kalimantan Timur, Bandara Kalimarau Berau Kalimantan Timur, Bandara Nunukan Kalimantan Utara, Bandara Robert Ati Besing, Malinau Kalimantan Utara, Bandara Yufai Semaring, Longbawan Kalimantan Utara, Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor Kalimantan Utara, Bandara Matahora Wakatobi Sulawesi Tenggara,
Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat, Bandara Segun, Sorong, Papua Barat, Bandara Werur, Tambrau, Papua Barat, Bandara Marinda, Raja Ampat, Papua Barat, dan lain-lain. Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan juga direncanakan sebagai konektivitas bandara dermaga yang akan menempel di depan terminal bandara dengan kanal yang terhubung ke laut lepas, di samping moda transportasi darat yang telah ada. Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan menghadirkan negara demi segenap bangsa, merangkai menyatukan Indonesia. Bandara adalah pintu masuk untuk melihat dan merasakan Indonesia. Merupakan aksesibilitas yang mampu mempercepat pengembangan suatu kawasan menuju Indonesia maju. Pemerintah hadir membangun dan mengembangkan Bandara Aqua Bank untuk mempresentasikan wajah keindahan alam di Halmahera Utara, memberikan kenyamanan dan mengembangkan potensi ekonomi bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara. Bandar Udara Aqua Bank terletak di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Bandar udara ini memiliki runway sepanjang 2.400 meter kali 30 meter, taxiway 100 meter kali 23 meter, apron 157 meter kali 72 meter, terminal baru seluas 3.500 meter persegi yang selesai dibangun pada tahun 2016 dan memiliki kapasitas yang dapat menampung hingga 160.000 penumpang per tahun. Dengan adanya terminal baru, diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan juga para wisatawan untuk melihat pesona pasir putih, budaya, serta pengembangan sektor pertanian, kelautan, dan pertambangan. Kementerian Perhubungan sadar pentingnya bandar udara sebagai aksesibilitas tercepat untuk melihat wajah Indonesia. Kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu memberikan harapan untuk Indonesia maju. Tasikmalaya sering disebut sang mutiara dari Priangan Timur. Sebagai salah satu kota transit, kota Tasikmalaya juga terkenal dengan masyarakat yang sangat ramah dan juga kreatif. Udara di kota ini juga masih tergolong sejuk dan menyegarkan. Untuk menunjang sarana transportasi yang memadai dan mengembangkan perekonomian masyarakat Tasikmalaya, maka dikembangkan berbagai macam alat transportasi guna mempermudah akses wisatawan datang ke kota Tasikmalaya. Bandar Udara Wirya Dinata, Tasikmalaya. Memiliki penerbangan komersial pada pertengahan tahun 2017. Bandara ini baru memiliki satu penerbangan dalam sehari, yaitu rute Jakarta-Tasikmalaya dan sebaliknya. Dan baru ada satu maskapai penerbangan yang ada di bandara ini. Seiring dengan peningkatan minat penumpang terhadap transportasi udara, maka dikembangkan terminal baru yang bisa untuk menampung lebih banyak penumpang. Gedung terminal baru yang megah didesain ramah lingkungan dengan menggunakan penerangan sinar matahari saat siang hari. Bandar Udara Wirya Dinata memiliki runway sepanjang 1.600 meter kali 30 meter. Apron baru seluas 100 meter kali 80 meter. Dan taxiway baru yang berukuran 75 meter kali 23 meter. Sebagai kota transit, Tasikmalaya memiliki beragam cenderamata yang menarik. Kerajinan payung gelis salah satunya. Siapa yang tidak mengenal kerajinan ini? Di mana payung gelis juga sudah menjadi ikon dari Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, ada juga kerajinan kelom gelis yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Tasikmalaya juga memiliki wisata yang menarik bagi wisatawan yang datang berkunjung, yaitu wisata Danau Alami Situ Gede. Wisatawan bisa mengelilingi danau dengan menggunakan rakit atau hanya dengan menikmati pemandangan alam dengan nuansa pedesaan yang masih sejuk dan segar. Bandar Udara Wirya Dinata Tasikmalaya. Tasikmalaya Wonderful. Merangkai, menyatukan Indonesia. Muara Tewe adalah sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah yang dilintasi oleh Sungai Barito dan Sungai Tewe yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat setempat. Muara Tewe merupakan kota dengan hasil kekayaan alam yang melimpah seperti tambang, pertanian, hingga kekayaan budaya. Untuk mencapai Muara Tewe dapat ditempuh dengan jalur darat dari 4 bandara utama, yaitu Cilikriwut Palangkaraya, Syamsuddin Nur Banjarmasin, Sepinggan Balikpapan, dan APT Pranoto Samarinda. Bandara baru Haji Muhammad Siddiq terletak di Desa Trinsing, Kecamatan Tewe Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Bandara ini akan menggantikan Bandara Beringin yang secara geografis sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Bandara Haji Muhammad Siddiq memiliki terminal seluas 1.250 meter persegi dengan ornamen tradisional dan bercorak khas Dayak. Bandar Udara Haji Muhammad Siddiq memiliki runway sepanjang 1.400 meter kali 30 meter. Taxiway 173 meter kali 18 meter. Dan apron 110 meter kali 80 meter. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Bandara Haji Muhammad Siddiq selanjutnya dapat melayani penerbangan dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, Bandara Sepinggan Balikpapan, dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Bandar Udara Haji Muhammad Siddiq merupakan salah satu gerbang konektivitas dan perekonomian bagi masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menunjang kegiatan pariwisata. Ia mulik Bengkang Turat, pantang mundur sebelum berhasil. Kali ini saya baru saja mendarat di Bandar Udara Marinda yang merupakan gerbang udara di Raja Ampat. Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan nama daerah ini. Namanya sudah mendunia, banyak julukan untuknya. Dari Caribbean Fun Papua, surga alam bawah laut, dan The Paradise of Papua. Bandara Marinda ini terletak di kota Wasai, ibu kota dan pusat pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berada di Pulau Waigeo. Hingga sekarang pengembangan bandara ini terus dilakukan. Tentunya untuk memperlancar konektivitas transportasi, khususnya dalam mendukung perkembangan pariwisata. Fasilitas di bandara ini terus diperlengkap. Gedung terminal domestiknya memiliki luas 420 meter persegi. Saat ini, Bandara Marinda dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Untuk menuju ke Raja Ampat, kamu bisa terbang melalui Bandar Internasional Soekarno-Hatta, menuju Sorong, menyinggahi Bandara Domine Edward Osok, dan melanjutkannya ke Bandara Marinda.
Setelah mendarat di Bandara Marinda ini, kamu bisa melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi kawasan-kawasan indah di gugusan Kepulauan Raja Ampat. Jadi, kapan ke Raja Ampat? Karena Bandara Marinda siap menyambutmu. The airport is beautiful. It's a nice one. It's fine, yeah. It's one of the best that we've been maybe in Indonesia. Kami harap masyarakat Lampung bantu Pak. Mudah-mudahan Bandara Komodo cepat dari bandara internasional. Saat ini saya berada di Bandar Udara Silampari yang terletak di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Mau tahu lebih lanjut tentang Bandar Udara Silampari? Yuk kita ketemu dengan Kepala Bandar Udara Silampari, Bapak Rudi Pitoyo. Hai Pak Rudi, apa kabar? Baik, Mbak. Selamat datang di Bandara Silampari. Terima kasih, Pak. Pak, boleh ngobrol-ngobrol sedikit tentang Bandar Udara Silampari? Pak Rudi, boleh diceritakan sedikit tentang sejarah Bandar Udara Silampari? Bandara Silampari sendiri awal mulanya dikelola oleh pemerintah daerah sejak tahun 1994 dibangun dan sampai dengan tahun 2013. Di tahun 2013 untuk mempercepat pembangunan, untuk mempercepat perkembangan Bandara Silampari, pemerintah daerah berinisiatif menyerahkan Bandara Silampari ke Kementerian Perhubungan. Sebagai bandar udara pengumpan, status Bandar Udara Silampari telah meningkat dari satuan pelayanan menjadi unit penyelenggara bandar udara kelas 3. Kini terminal baru Bandar Udara Silampari tampak lebih megah dan modern. Tampil dengan hiasan motif tradisional di setiap sudut terminal, menambah keindahan dan kenyamanan bagi para penumpang. Terminal baru seluas 5.400 meter persegi berdiri di atas lahan seluas 80 hektar. Terminal ini siap menampung 300.000 penumpang per tahun atau 386 penumpang pada jam sibuk. Semua fasilitas terus dilengkapi. Runway dengan panjang 2.220 meter, lebar 45 meter, sehingga pesawat sejenis Airbus 320 mampu lepas landas dan mendarat di bandar udara ini. Taxiway dengan panjang 155 meter dan lebar 23 meter, serta apron berukuran 130 meter dan lebar 100 meter, mampu mengakomodir pergerakan dua pesawat sejenis Airbus A320. Saat ini, maskapai yang sudah beroperasi setiap harinya adalah Batik Air dan Nam Air dengan rute penerbangan Lubuk Linggau Jakarta pergi pulang, serta Wings Air dengan rute penerbangan Lubuk Linggau Palembang pergi pulang. Untuk menambah kenyamanan para penumpang, telah tersedia beberapa fasilitas seperti eskalator, lift, ruang khusus ibu menyusui, toilet, dan ruang bermain anak. Dengan selesainya pembangunan terminal baru Bandar Udara Silampari, diharapkan mampu meningkatkan potensi perekonomian daerah sekitar, seperti perkebunan, pertambangan, industri rumahan, dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ingin menikmati wisata alam di Lubuk Linggau. Kehadiran Bandar Udara Silampari yang menjadi kebanggaan masyarakat Lubuk Linggau telah membantu konektivitas masyarakat di 6 kabupaten, yaitu Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Serolangun, dan masyarakat Provinsi Bengkulu.
Dengan hadirnya Bandara Silampari ini tentu sangat membuat masyarakat Kota Lubuk Linggau bangga dengan kehadiran bandara ini. Dan ini suatu hal yang cukup menyejukkan buat kemajuan Kota Lubuk Linggau khususnya di bidang ekonomi. Dan kami bersyukur karena ini merupakan suatu hal yang sangat positif untuk membuka pintu gerbang Sumatera Selatan bagian barat. Maka dengan itu sekali lagi kami berterima kasih, bersyukur bahwa kehadiran Bandara Silampari ini sangat berarti buat masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Kami selaku pengguna jasa untuk layanan udara, kami sangat terbantu sekali dengan adanya bandara ini, yang mana biasa kita tempuh sekitar dari Jakarta ke Lubuk Linggau itu biasanya sampai 12 jam, 16 jam dari Jakarta. Sekarang lebih cepat sehingga memudahkan kita dalam transportasi. Udahnya bandara ini diresmikan, bertambah maju, dan penumpangnya akan bertambah lagi. Hai Sobat Aviasi, saat ini kami sedang berada di Bandar Udara Wiryadinata yang berjarak kurang lebih 6 km atau dapat ditempuh selama kurang lebih 15 menit dari pusat kota Tasikmalaya di Jawa Barat. Ya, bandar udara yang semula berfungsi sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara ini sejak Juni 2017 telah dibuka untuk penerbangan komersil yang melayani rute penerbangan Tasikmalaya Halim Perdana Kusuma Jakarta pergi dan pulang dengan menggunakan pesawat berjenis ATR-72. Sejak dibuka menjadi bandar udara komersil, Bandar Udara Wiryadinata ini terus dilakukan pengembangan. Baik dari sisi darat maupun dari sisi udara seiring dengan peningkatan potensi penumpang dari dan ke Tasikmalaya. Pengembangan dari sisi udara terlihat dengan adanya perpanjangan landas pacu atau runway dari 1.200 meter menjadi 1.600 meter. Juga tak luput dikembangkan adalah landas hubung atau taxiway seluas 75 meter x 23 meter dan tempat parkir pesawat atau biasa kita sebut apron seluas 100 meter x 80 meter. Dari sisi darat, terdapat gedung terminal penumpang dan operasional seluas 1.100 meter yang mampu menampung sebanyak 120 calon penumpang. Dilengkapi dengan walk-through detector, X-ray baggage detector, dan hand metal detector untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan kenyamanan calon penumpang. Selain itu, terdapat fasilitas lainnya yang juga telah dibangun, berupa gedung PKPPK seluas 99 meter persegi yang dilengkapi dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sobat Aviasi, aktifnya bandar udara ini merupakan salah satu upaya untuk memacu perkembangan perekonomian sebelah selatan Pulau Jawa, serta mendorong mobilitas dan konektivitas transportasi udara, khususnya bagi warga Tasikmalaya dan sekitarnya. Karena di kota ini, selain memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan, sektor industri dan perdagangan merupakan hal yang cukup menonjol perkembangannya. Maka, tak heran bila sektor tersebut menjadi andalan kota Tasikmalaya dan menjadikan mayoritas pencaharian penduduknya bergerak di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Bagus itu menunjang gitu lah, mendongkrak untuk wisatawan gitu dari asing juga bisa gitu, dari luar kota juga. Lebih berkembang mungkin ya kalau misalnya banyak wisata dari luar ke sini juga, jadi lebih banyak maju. Fasilitasnya lebih baik. Saya sangat mendukung sekali ada bandara ini ya, soalnya sampai untuk meningkatkan kota Tasikmalaya juga membuat kota Tasikmalaya lebih dijangkau lagi sama kota yang lain, lebih mudah gitu transportasinya. My name is Antti. We are from Finland.
Actually, we were surfing in Batu Karas. Yeah, we really like traveling in Indonesia. Yeah. It's really nice that you have this new airport here because this is the nearest place now to fly if we want to go surfing in Batu Karas. If we only need to take trains and buses, it takes such a long time. So we were happy to find the new airport here. We have been to many airports in Indonesia. This may be the smallest one we have ever been. Very funny place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya. Setelah kehadiran dan peresmian Bandara Wiryadinata menjadi bandara sipil, sudah ditunggu-tunggu hampir 12 tahun lamanya. Kami sangat bersyukur, mudah-mudahan harapan kami Tasik ini punya potensi dengan jasa dan perdagangan ekonomi, karena saya yakini kota kabupaten yang ada bandara itu berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian. Saya Ibu Nur Hayati, anggota DPR RI Komisi 5. Saya sangat mengapresiasi pembangunan Bandara Tasikmalaya ini sehingga Tasikmalaya dan juga daerah di Jawa Barat bagian selatan ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya, perdagangan dan juga transportasi masyarakatnya. Harapannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menumbuhkan perdagangan dan juga jasa di bidang pariwisata salah satu contoh. Saya baru saja mendarat di Bandara Domine Edward Osok yang berada di Kota Sorong, Papua Barat, atau biasanya orang menyebutnya dengan Bandara Deo. Jaraknya kurang lebih 4 km dari Kota Sorong atau bisa ditempuh sekitar 12-15 menit dengan kendaraan bermotor. Ini adalah salah satu bandara tersibuk di Papua Barat. Usai dikembangkan, aktivitas yang ada di bandara ini mengalami kenaikan. Tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah ini. Konektivitas yang semakin baik, distribusi barang dan jasa pun menjadi lebih lancar, termasuk arus penumpang yang juga meningkat. Apalagi saat ini, Bandara Domine Edward Osok sudah mampu didarati pesawat berbadan besar, sejenis Airbus A320 dan Boeing 737. Artinya, ada lebih banyak pilihan maskapai untuk terbang ke sini. Wajah bandara pun telah berubah. Gedung terminalnya terlihat sangat megah, dengan rancangan arsitektur yang menyerupai buah pinang. Bandara ini juga semakin luas, sekitar 13.700 meter persegi, dan terdiri dari 2 lantai dengan ruang tunggu berkapasitas 750 orang. Semakin hebat kan? Fasilitas bandara ini pun semakin lengkap, dengan adanya 2 gerbang lift, dan eskalator, serta banyak fasilitas tambahan lainnya. Suasana Bandara Domine Edward Osok ini pun menjadi lebih nyaman. Jadi, jika terbang menuju Sorong, kamu bisa bersantai dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Sekian liputan tentang Bandara Domine Edward Osok. Sintang merupakan kabupaten terluas yang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sebagai daerah unggulan di bidang perkebunan, khususnya penghasil karet, kelapa sawit, dan lada, transportasi menjadi hal yang sangat penting sebagai penghubung antar kabupaten dan provinsi. Untuk meningkatkan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan, juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa transportasi udara yang terus meningkat tiap tahunnya, maka pemerintah Kabupaten Sintang berinisiatif merelokasi Bandar Udara Susilo ke Bandar Udara Tebelian. Hai Sobat Aviasi, saat ini kami berada di Bandar Udara Tebelian yang terletak di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan Bandar Udara Tebelian merupakan alternatif bagi penduduk Sintang dan wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Sekadau, Sanggau, Melawi, dan Putus Simbau untuk mendapatkan akses jalur udara yang lebih mudah. Perlu Sobat Aviasi ketahui, sebagai bandara pengumpul, Bandar Udara Tebelian sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas sisi udara seperti runway dengan panjang 1.660 meter dan lebar 30 meter, 2 buah taxiway sepanjang 160 meter dan lebar 18 meter, dan apron dengan panjang 215 meter dan lebar 60 meter. Itu berarti bandara ini akan mampu didarati oleh pesawat sejenis ATR-72. Selain itu, fasilitas sisi darat seperti gedung terminal seluas 2.000 meter persegi yang dapat menampung sekitar 250 calon penumpang, area parkir seluas 5.560 meter persegi, 2 unit mobil PKPPK, gedung BMKG, serta akses jalan keluar masuk terminal bandara ini pun telah tersedia.
Semua fasilitas ini untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa transportasi udara. Nantinya, maskapai yang akan beroperasi adalah Garuda Indonesia, Nam Air, Wings Air dengan rute penerbangan Sintang Pontianak dan Pontianak Sintang, serta maskapai Susi Air dengan rute perintis Sintang Ketapang dan Ketapang Sintang. Harapan kami, karena kami orang perantau, kalau bandara baru itu segera dioperasikan, itu secara otomatis pemerintahan Sintang kan ekonominya lebih maju. Harapannya kalau diresmikan bandara baru ya lebih enak lah transportasi kan, maksudnya lebih dekat kan, dari misalnya dari Melawi ke Sungai Tebian kan, penerbangan rute-rutenya juga lebih banyak. Rencana bandara udah itu sebenarnya sudah keinginan rakyat, keinginan masyarakat wilayah timur. Karena Sintang merupakan kota yang strategis dari 4 kabupaten. Wisatawan mau lokal atau luar lebih banyak lagi datang ke Sintang, otomatis untuk pemasaran baik tradisional kerajinannya atau tempat wisatanya lebih maju lagi. Keberadaan bandara sangat kami perlukan, Pak. Bandara yang ada sekarang ini kan memang dari sisi runway ya Pak, aturan saya nanti perlu komunikasi. Baik, keberadaan bandara Pavilion Sintang ini tidak terlepas dari kondisi dari bandara Susilo Sintang yang selama ini beroperasional di Kabupaten Sintang. Dari aspek perkembangan dan pertumbuhan demand itu semakin ramai dan permintaan semakin banyak, namun dari aspek ketersediaan lahan pengembangan, dari aspek keselamatan dan keamanannya tidak memadai. Ada inisiatif dari Pemda Sintang untuk melakukan relokasi dari bandara existing, bandara Susilo ke lokasi lain. Dengan hadirnya Bandar Udara Tebelian diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah pedalaman, mendukung pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Adapun objek wisata yang bisa kamu kunjungi diantaranya Hutan Alam Baning, tempat penangkaran burung enggang, Rumah Betang Ensaid, Istana Kesultanan Sintang, Galeri Motor Bandung, dan wisata rohani di Bukit Kelam. Dan tentunya, Sobat Aviasi juga bisa membawa kerajinan tangan berupa kain tenun ikat dan senjata tradisional Mandau khas suku Dayak sebagai cenderamata. Nah, Sobat Aviasi, Bandar Udara Tebelian yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan siap beroperasi dan siap diresmikan. Bandara adalah pintu masuk untuk melihat dan merasakan Indonesia, merupakan aksesibilitas yang mampu mempercepat pembangunan suatu kawasan menuju Indonesia maju. Pemerintah hadir membangun dan mengembangkan Bandara Trunojoyo untuk mempresentasikan wajah keindahan alam serta memberikan dan mengembangkan perekonomian di Pulau Madura, khususnya di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumeneb. Bandara Trunojoyo terletak di ujung timur Pulau Madura, yaitu di Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Madura. Bandara Trunojoyo memiliki runway sepanjang 1.600 meter, lebar 30 meter, apron 160 x 75 meter, taxiway 75 x 15 meter, terminal baru seluas 3.600 meter persegi yang selesai dibangun pada tahun 2018
dan memiliki kapasitas 129.000 per tahun. Saya sangat senang sekali dengan adanya penerbangan ke pulau kami, dan kami lebih cepat lagi ke Pulau Madura dari Surabaya. Syukur minta aja Narwa Lebong jamu pesawat untuk menuju Sumenep nih, dan tahu Narwa angin, Narwa urang, 1 jam tahu perjalanan, tidak tahu berhari-hari. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya Bandara Trunojoyo, saya bisa menempuh 55 menit perjalanan ke Bawean. Dengan adanya transportasi ini, alhamdulillah kami masyarakat kepulauan banyak terbantu, terutama waktu bagi kami yang alhamdulillah kalau dengan adanya pesawat ini kurang lebih sekitar 1 jam kita sudah nyampe ke rumah. Dan mudah-mudahan ke depan transportasi pesawat ini bisa ditingkatkan dan bisa lebih baik dan bisa membawa masyarakat kepulauan beraktivitas cepat nyampe Sumenep dan cepat nyampe pulang ke. Ayo teman-teman, ayo kita naik pesawat dan untuk ke rumah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali dengan Bandara Trunojoyo di Sumenep ini yang telah dibuka penerbangan-penerbangan baik yang lama maupun yang baru. Bahkan saya mendengar sudah ada yang ke Banyuwangi, ada yang ke Pagerungan. Ini menunjukkan bahwa ada kemajuan di bidang kedirgantaraan di Sumenep ini. Dan itu tentunya harus diimbangi oleh daya kemampuan ekonomi dari masyarakat Sumenep yang tidak berpergian ke tempat-tempat lain. Dan itu dibuktikan bahwa ternyata masyarakat Sumenep sudah punya kemampuan untuk terbang ke berbagai tempat di Indonesia ini melalui Bandara Trunojoyo. Saya sebagai anggota masyarakat Sumenep sangat bahagia, sangat senang, dan insya Allah ini akan menjadi tantangan bagi masyarakat Sumenep untuk meningkatkan kehidupan dari sudut ekonomi dan budaya, untuk nantinya adanya bandara ini benar-benar sangat berguna bagi masyarakat dan masa depan Sumenep khususnya dan Madura pada umumnya. Kepada para tokoh-tokoh yang telah mengusahakan adanya Bandara Trunojoyo di Sumenep ini dan juga perusahaan-perusahaan penerbangan, saya mengucapkan terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya terminal baru, diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan juga para wisatawan untuk melihat pesona pantai dan budaya, serta pengembangan sektor pertanian, kelautan, dan pertambangan. Kementerian Perhubungan sadar pentingnya bandar udara sebagai aksesibilitas tercepat untuk melihat wajah Indonesia. Saat ini kami sedang berada di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah untuk memperkenalkan bandara ini kepada teman-teman aviasi sekalian. Bandara inilah yang akan melayani transportasi udara dari Kabupaten Morowali menuju kota-kota lainnya seperti Palu, Kendari, Luwu, dan Makassar. Saat ini kami sedang bersama Pak Iskandar, Kepala Satuan Kerja Bandara Morowali. Pak Iskandar, bisa dijelaskan sejarah berdirinya Bandara Morowali ini? Bandara Morowali ini dimulai pembebasan lahan oleh Pemda Morowali itu sendiri pada tahun 2007. Sementara pembangunan fisik bandara dimulai dari tahun 2010 sekarang. Dan dana APBN yang telah digunakan itu
sampai dengan tahun 2017 sebesar 305 miliar. Sedangkan dana dari APBD sendiri itu sebanyak 21 miliar. Jadi Bapak bisa diceritakan bagaimana kondisi dan sumber daya manusianya bagaimana? Kalau fasilitas yang ada di Bandara Morowali itu sendiri, panjang runway sekarang itu 1.050 meter, luasnya 30 meter, sementara terminal yang ada sekarang ini itu luasnya 1.000 meter persegi yang mampu menampung sekitar 100 orang. Apron panjang 80 meter dan luas 70 meter, fasilitas terminal sendiri. X-ray yang digunakan dalam terminal itu jumlahnya 2, mesin penumpang itu sebanyak 100 buah. Conveyor belt itu yang berada di angkatan juga 1. Sementara fasilitas lain penduduk itu sudah ada 4 buah. Kemudian Pak, bagaimana rencana pembangunan ke depannya Bandara Morowali ini? Nanti ada rencana maskapai yang akan masuk ke bandara Binsei 1 Garuda itu dengan menggunakan pesawat ATR 72. Sobat aviasi, perlu kamu ketahui bahwa bandara yang terletak di Sulawesi Tengah ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Sebagai bandara pengumpan, diharapkan kehadiran bandara ini dapat memberikan kemudahan konektivitas transportasi, meningkatkan ekonomi masyarakat Morowali, dan meningkatkan kunjungan wisatawan yang ingin menikmati keindahan wisata yang ada di Kabupaten Morowali. Nah, terkait dengan potensi daerah Morowali, kita sudah bersama dengan Bapak Jafar Hamid, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali. Pak Jafar, bisa diceritakan sekilas tentang Kabupaten Morowali? Kabupaten Morowali ini terdiri dari 9 kecamatan, kemudian 126 desa, tambah 7 kelurahan. Luas wilayahnya kurang lebih 4.481,35 km persegi, dengan luas wilayah lautan 4.045,15 km persegi. Penduduknya berjumlah 118.823 jiwa, atau kepadatan penduduk itu rata-rata 20 jiwa per kilometer persegi. Kemudian mata pencahariannya ada pertanian, kemudian ada nelayan. Terkait dengan pariwisata tadi, saya ingin menambahkan bahwa kita juga punya potensi pariwisata air terjun. Ada yang di Buleleng, ada yang di Sakitak, kemudian ada juga penangkaran burung maleo kita. Nah, maleo ini burung yang spesifik juga bagi Kabupaten Morowali. Banda ini daerah destinasi pariwisata. Tentu dengan hadirnya bandara di Banda Neira secara ekonomi sangat membantu masyarakat yang ada di Pulau Banda itu sendiri. Ini dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk datang dan berpergian, karena memang Pulau Banda ini pulau yang sangat terpencil, apalagi kalau ada pasien yang sakit lalu membutuhkan rujukan yang sangat cepat. Kalau bandara untuk orang Banda itu sangat penting, karena pertama jarak tempuh itu cukup cepat. Kapal laut yang biasanya 10 sampai 15 jam, bandara hanya kurang dari 10 jam. Sangat membantu. Yang pertama karena praktis ya, cuma sekitar 45-an menit penerbangannya sudah oke. Namun mungkin ditambah lagi frekuensi penerbangan, jadi yang 1 kali atau 2 kali seminggu bisa tiap hari atau kali seminggu lah. Oh
Bandar Udara Ngloram Cepu, Kabupaten Blora, tingkatkan konektivitas dan produktivitas. Bandara Ngloram merupakan bandara khusus milik Pertamina yang diserahkan kepada ASDM, sehingga pada tahun 2018 aset Bandar Udara Ngloram diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. Pembangunan dan pengembangan Bandara Ngloram sesuai Rencana Induk Bandar Udara Nomor KM 231 Tahun 2019 menjadikan bandara komersial di mana desain terminal bertema naungan jati yang mencerminkan hutan jati yang berlimpah. Selain itu, Kabupaten Blora penghasil minyak bumi. Pekerjaan revitalisasi Bandar Udara Ngloram direncanakan selesai tahun 2021 untuk tahap pertama dengan panjang landas pacu 1.600 meter dan lebar 30 meter. Panjang taxiway 141,5 meter, lebar 23 meter. Panjang apron 90 meter dan lebar 60 meter, serta luas terminal 2.850 meter persegi. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Ngloram hasil sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik dalam penyediaan lahan maupun menghadirkan maskapai ke Bandar Udara.